Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farah Devina Fitri di Sehati Sehat Informasi. Nah, jadi pada episode kali ini akan sedikit berbeda nih, karena sebelum-sebelumnya kan kita membahas tentang dunia kesehatan dan informasi mengenai kesehatan lain-lainnya. Tapi kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan saya. Ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan biasanya yang menanyakan kepada saya, "Kak, bagaimana sih caranya biar bisa masuk ke kedokteran?" Atau, "Kak, gimana sih tips dan triknya biar bisa masuk ke kedokteran?" Atau tips dan triknya saat sudah berada di kedokteran. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu mengenai menjadi seorang dokter. Wah, sepertinya seorang dokter ini masih menjadi profesi favorit bagi adik-adik ya, bagi teman-teman sekalian. Gimana kalau misalnya ditanya sama orang, "Deh, mau jadi apa nanti kalau besar?" "Mau jadi dokter, Kak. Mau jadi dokter, Bang." Walau sebenarnya itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan untuk jadi seorang dokter. Sekarang saya sedang menjalani mahasiswa profesi atau koasisten atau dokter muda yang praktek di rumah sakit secara langsung. Jadi kalau kuliah kan kita belajar teori, nah kalau koas itu kita udah di praktek rumah sakit dan berhadapan langsung dengan pasien. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan flashback. Jadi awal mulanya kenapa saya bisa masuk ke kedokteran dan bagaimana tips dan trik supaya bisa masuk ke kedokteran. Jadi saya ingin menjadi dokter itu sudah cita-cita dari kapan ya? Dari SMP. Itu udah pengen banget jadi dokter dan sudah berandai-andai bahwa kelak saya akan jadi dokter yang gimana nih, seperti itu. Dan saat itu kan saya sekolah di salah satu SMP negeri di sebuah kabupaten di Kalimantan Barat, di mana yang nggak terlalu terkenal mungkin ya. Saya masuk salah satu SMP negeri paling terkenal di daerah saya. Nah, jadi saya waktu itu pengennya jadi dokter, tapi tuh pengennya di salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Tinggi banget hayalannya. Sampailah SMA, saya masih berusaha kuliah kedokteran di fakultas kedokteran terbaik di Indonesia atau yang paling senior di Indonesia yang letaknya ada di ibu kota negara, yaitu di Provinsi DKI Jakarta di Jawa Barat ya. Pokoknya itu deh, dia salah satu fakultas kedokteran tertua di Indonesia. Jadi bagaimana sih cara belajar saya supaya saya bisa masuk kedokteran? Tipe belajar saya adalah ketika saya sudah mempersiapkan itu supaya masuk jalur undangan, walaupun kayaknya agak nggak mungkin ya, karena saya waktu itu sekolahnya di salah satu daerah yang mungkin agak susah kalau mau tembus di fakultas kedokteran, apalagi negeri ya di sana. Saat kelas 3 SMA, saya udah mulai nih milah-milih buku-buku pelajaran, misalnya fisika dari kelas 1 sampai kelas 3 saya kumpulkan, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya semua sudah saya kumpulkan. Kemudian saya menerapkan belajar minimal 1 jam 1 hari. Misalnya hari ini, minggu ini targetnya saya belajar biologi harus selesai 5 materi. Nah, itu saya punya target, itu harus selesai dalam minggu itu. Dan harus paham, itu berlanjut sampai 6 bulan. Kemungkinan saya itu amat kecil untuk bisa tembus ke sana, karena kan banyak banget tuh peminatnya dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah Allah berkata lain, saat saya tes, baik itu tes secara undangan ataupun tes tertulis, saya nggak lolos. Tapi satu keajaiban lainnya adalah ketika itu pemerintahan daerah saya memberikan beasiswa gratis kepada anak-anak SMA dari semester 1 sampai semester 5 yang selalu menduduki peringkat 5 itu bisa mengikuti tes seleksi masuk kedokteran gratis di fakultas kedokteran yang ada di provinsi atau di tempat tinggal daerah saya di Kalimantan. Jadi akhirnya saya ikutlah tes, dari beberapa ratus siswa di seluruh kabupaten dites, kemudian disaring 10 besar, alhamdulillah saya masuk, kemudian tes lagi menjadi 6 besar dari 10 besar itu, dan saya lolos menjadi terbaik kedua. Nah, karena yang diambil 6 orang, alhamdulillah saya lolos. Masuklah saya di fakultas kedokteran dan saya berhasil menjadi mahasiswa kedokteran. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah menggunakan baju koas ini bukan baju dokter, tapi ini baju koas atau baju mahasiswa profesi yang ingin mengambil profesi dokter. Itu proses belajar di kedokteran itu nggak sebentar seperti yang teman-teman bayangkan. 3,5 tahun itu belajar di kampus, di mana kita akan dihadapi ujian setiap bulan. Bahkan hampir per 2 minggu itu ada ujian. Jadi sistem kami itu beda dengan sistem kampus lain. Kalau misalnya kalian ujian nggak ada remed, alhamdulillah akan lanjut terus ke modul-modul selanjutnya. Dan alhamdulillah saya bisa mencapai 3,5 tahun itu. Kemudian lanjut lagi ke profesi koas, yaitu 2 tahun. Nah, 2 tahun koas ini akan pindah-pindah rumah sakit.
kemarin sempat libur pandemi selama 8 bulan, jadi saya udah nganggur 8 bulan yang harusnya saya bisa lulus. Qadarullah saya akhirnya harus menunda selama 8 bulan lagi untuk lulus. Kemudian misalnya udah koas nih, udah selesai koas, kemudian ada lagi namanya ujian kedokteran. Nah, kalau misalnya teman-teman lulus one shot, ya teman-teman bisa langsung jadi dokter. Tapi kalau enggak, ya teman-teman harus ngulang lagi sampai teman-teman lulus. Kalau misalnya dari dokter umum, saya harus ke dokter spesialis lagi. Dan itu harus tes lagi, kesempatan tes lagi, belajar lagi, pastinya belajar lagi. Kemudian kalau misalnya kita nggak dapat beasiswa, itu lumayan ya biaya semesteran untuk spesialis. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika kita memilih untuk menjadi dokter spesialis. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa sanggup, pun teman-teman juga ada biayanya, atau bahkan teman-teman sudah menyiapkan biaya dari lama, atau bahkan teman-teman dapat beasiswa untuk menjadi spesialis, silahkan. Waduh. Jadi kalau misalnya dari dokter umum ke dokter spesialis 7,5 tambah 4 tahun, anggaplah 10 sampai 11 tahun teman-teman akan menjadi dokter spesialis. Yeay! Nah, jadi dokter itu nggak semata-mata, ini dokter nih pasti uangnya banyak. Misalnya dokter spesialis dapat uang banyak, ya itu adalah hasil dari keringat dan belajar dia, itu tidak masalah bagi saya. Usaha yang dia lakukan selama ini, selama 10 tahun hampir menjadi seorang mahasiswa kedokteran yang harus belajar terus-menerus, ya itu memanglah kenyataannya. Balik lagi, dokter ini adalah pekerjaan yang mulia, mengabdi kepada masyarakat, bahwa orientasi kita bukan semata-mata bukan hanya untuk uang, tapi untuk membantu masyarakat di sekitar kita, meningkatkan taraf kesehatan mereka, menolong teman-teman yang membutuhkan, seperti itu. Dan semoga itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang jadi dokter untuk terus berusaha, terus belajar sebanyak-banyak mungkin, karena dokter akan belajar seumur hidup. Prinsip dokter adalah long life learning. Intinya belajar seumur hidup, karena kedokteran itu ilmunya akan update setiap tahun dan setiap saat. Jadi tidak boleh ketinggalan. Saya yakin apabila teman-teman memang benar-benar meniatkan diri menjadi seorang dokter, saya yakin kita semua bisa jadi dokter yang baik. Dokter yang bukan hanya sekedar mencari uang, tapi dokter yang mengabdi pada masyarakat. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan saya menjadi seorang mahasiswa kedokteran sampai saat ini, dan sedikit pandangan teman-teman yang ingin menjadi dokter ke depannya. Bagaimana sih sebenarnya sekolah kedokteran itu? Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!